semua, happy watching. Di video pembelajaran kali ini tentang akuisisi saham dengan metode ekuitas. Mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hindawati SE AK MSI CA CPP Serang. Kelas akan 6B Prodi Akuntansi jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan dengan anggota kelompok Dina Nur Ayunin, Inas Fikriya Reda, Muhammad Arif, dan Tiara. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang apa itu akuisisi. Menurut CSAK nomor 22, akuisisi adalah bentuk pengambil alihan kepemilikan perusahaan oleh pihak pengakuisisi sehingga mampu dalam mengakibatkan berpindahnya kendali atas perusahaan yang diambil alih tersebut. Jadi dapat kita simpulkan bahwa akuisisi adalah di mana satu perusahaan membeli sebagian besar atau seluruh saham perusahaan lain untuk mengambil kendali. Tujuan diadakannya akuisisi. 1. Menambah sinergi perusahaan. Akuisisi dilakukan untuk keuntungan dan nilai perusahaan yang akan naik karena perusahaan yang mengakuisisi. 2. Memperluas pasar. Pihak yang diakuisisi dapat menjadi perluasan pasar milik pihak yang mengakuisisi, baik di pasar jenis produk yang sama maupun berbeda. 3. Melindungi pasar. Jika perusahaan ingin memperkuat posisi pada pasar tertentu, mengakuisisi perusahaan pesaing dianggap dapat melindungi market yang ingin dikuasai. 4. Memperkuat bisnis. Pengambil alihan perusahaan lain yang bergerak di bisnis yang sama pada akhirnya untuk memperkuat bisnis inti atau core business suatu perusahaan sehingga menjadi lebih baik. Manfaat akuisisi. 1. Perusahaan akan mengalami tingkat pertumbuhan yang lebih cepat dalam bisnis sekarang ketimbang melakukan pertumbuhan secara internal. 2. Perusahaan pengakuisisi dapat mengurangi persaingan bisnis dengan membeli beberapa badan usaha guna menggabungkan kekuatan pasar dan pembatasan persaingan. 3. Adanya peningkatan managerial skill, yaitu bantuan manajerial mengolah aset-aset badan usaha. Metode akuisisi dengan equity method. Dengan equity method, investasi dicatat sebesar harga perolehannya untuk kemudian didebit atau dikredit dengan bagian laba atau rugi perusahaan anak secara proporsional. Dividen yang diterima dicatat mengurangi perkiraan investasi yang bersangkutan. Penyertaan bank pada lembaga keuangan lain dengan pangsa lebih dari 20% serta penyertaan yang berasal dari pengalihan kredit dicatat dengan equity method. Baik teman-teman semuanya, untuk lebih memahami dan lebih memperjelas lagi materi kita pada hari ini, saya Muhammad Arif akan memberikan satu contoh soal mengenai materi kita, yaitu akuisisi dengan metode pencatatan equity method atau metode ekuitas. Pada tanggal 2 Januari 2011, Bank Musi PLG membeli saham PT EBC sebanyak 450.000 lembar saham. Harga per lembarnya sebesar Rp10.000 dengan harga kurs 103% secara tunai. Kepemilikan ini menjadikan Bank Musi memiliki 15% dari jumlah saham PT EBC yang beredar. Biaya pembelian saham berjumlah Rp5 juta. Dan terdapat beberapa info lainnya. Pada tanggal 31 Desember 2011, PT IBC mendapat laba sebesar 8.600 juta. Tanggal 31 Januari 2012, PT IBC mengumumkan akan membagikan dividen sebesar 70% secara tunai. Pada tanggal 1 Februari 2012, PT IBC membagikan dividen tunai kepada pemegang saham. Dalam hal ini, kepemilikan saham Bank Musi sebanyak 450.000 lembar saham merupakan kepemilikan 40% saham PT ABC. Berikut pencatatan penjurnalannya. Terlihat pada tanggal 2 Januari 2011, bunyi jurnalnya yaitu penyertaan saham PT ABC pada kas sebesar 4.640 juta. 4.640 juta berasal dari 450.000 lembar dikali dengan 10.000 per lembar dikali dengan harga kurs sebesar 103%, maka berjumlah 4.635 juta. PT EBC juga membayar biaya pembelian saham berjumlah Rp5 juta, maka hasilnya sebesar Rp4.640 juta. Untuk jurnal pada tanggal 31 Desember 2011 berbunyi penyertaan saham PT EBC pada pendapatan penyertaan sebesar Rp3.440 juta. Nah, karena PT EBC mendapatkan hak kepemilikan sebesar 40%, maka langsung saja kita kalikan 40% dikali dengan laba yang didapat oleh PT EBC sebesar Rp8.600 juta. Berarti 40% dikali 8.600 juta sebesar
3.444 juta rupiah. Pada tanggal 31 Januari 2012, jurnalnya berbunyi piutang dividen pada penyertaan saham PT EBC sebesar 2.408 juta. 2.408 juta berasal dari laba PT EBC sebesar 8.600 juta dikali 70% dikali 40%, maka menghasilkan angka 2.408 juta. Baik, untuk jurnal yang terakhir pada tanggal 1 Februari 2012 berbunyi kas pada piutang dividen sebesar 2.408 juta karena PT EBC akan membagikan dividennya secara tunai kepada pemegang saham. Baiklah, sekian dari pembahasan materi dan contoh soal yang bisa kami sajikan.